Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Irfana Naulaziba akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi pertanyaan dari kelompok 1 yaitu bagaimana masalah infrastruktur yang belum merata memengaruhi perkembangan daerah terpencil di Indonesia. Jadi masalah ini tuh sangat berdampak besar ya bagi uh, perkembangan di daerah terpencil di Indonesia karena masih banyak banget seperti jalanan, jembatan, apalagi sekolah, kemudian sarana transportasi yang masih belum diperbaiki, dan itu akan menyebabkan sulit terhubungnya dengan wilayah lain. Nah, kemudian hal yang menghambat masalah ini yaitu seperti distribusi barang dan jasa serta mobilitas penduduknya. Kemudian masalah ini itu juga memperburuk kesenjangan antara daerah terpencil juga daerah luar. Terus akan masyarakat yang daerah terpencil ini akan merasa terabaikan. Nah, karena merasa terabaikan itu jadi akan menimbulkan sifat ketidakadilan, kemudian akan berpotensi menimbulkan masalah sosial dan politik. Nah, mungkin dari saya solusi untuk masalah ini pemerintah bisa meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk pendidikan di daerah terpencil, kemudian bisa mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa saja tantangan terbesar dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Nah, jadi menurut kami tantangan terbesarnya yaitu intoleransi dan radikalisme. Mengapa intoleransi dan radikalisme? Yang pertama, intoleransi. Intoleransi ini ialah sikap yang menolak perbedaan suku, agama, budaya, dan pandangan hidup. Sikap ini itu sebuah sikap yang tidak mampu menerima perbedaan dan dapat menyebabkan prasangka negatif, stereotip, serta bahkan akan menimbulkan kekerasan. Nah, dari kekerasan ini akan timbulnya radikalisme. Nah, radikalisme ini kan bisa menimbulkan konflik, kemudian menimbulkan kekerasan, dan bahkan hingga menimbulkan terorisme. Seperti itu. Makanya intoleransi dan radikalisme ini ialah tantangan terbesar. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Nabil Rafin Beras Prasetyo dari kelas 12.5 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari beberapa kelompok yang bertanya ke kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana cara agar warga negara Indonesia tidak melakukan tindakan radikalisme? Jawabannya, cara untuk masyarakat tidak melakukan hal radikalisme itu dengan berada di lingkungan baik dan edukasi tentang apa itu radikalisme agar warga dapat memahami dampak buruk dari radikalisme. Jadi di sini saya Ralfiolo Syawal akan menjawab pertanyaan untuk kelompok 5. Yang pertama untuk pertanyaan dulu, apa saja faktor utama yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih belum merata, khususnya di wilayah pedesaan atau terpencil, serta dampak ketimpangan ini terhadap kesempatan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jadi untuk jawabannya menurut saya, faktor utamanya ialah keterbatasan infrastruktur serta faktor ekonominya. Banyaknya wilayah terpencil yang kekurangan fasilitas pendidikan seperti sekolah, perpustakaan atau fasilitas pendidikan yang lainnya. Dan keluarga yang di daerah terpencil itu cenderung mengalami hidup kemiskinan, sehingga anak-anak mereka terpaksa untuk membantu mencari nafkah dan tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dan juga biaya pendidikan menjadi halangan mereka meskipun ada program bantuan yang masih menjadi bagian beberapa keluarga, terutama seperti seragam, transportasi itu buku juga masih mahal.
Terus dampaknya itu terhadap anak-anak mereka ialah yang tadi seperti di soal sering putus sekolah atau sering putus sekolah dan juga malas sekolah dan cenderung mengalami ya menjadi SDM rendah. Kendalanya itu bisa karena geografis atau sosial. Nah, lanjut, saya akan menjawab juga pertanyaan kelompok 6. Untuk pertanyaannya, apa langkah yang dapat diambil untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah yang tertinggal? Nah, jadi yang pertama-tama itu adalah identifikasi kebutuhan yang paling mendesak, seperti jalan, listrik, air bersih, jembatan sekolah, dan lain-lain. Terus, kemudian kita fokuskan ke dana desa dan anggaran pemerintah untuk membangun infrastruktur yang paling dibutuhkan tersebut. Jika perlu, libatkan juga masyarakat setempat untuk membantu proyek. Ini memastikan proyek yang didanai benar-benar bermanfaat dan berguna sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat lokal. Pertanyaan yang kedua, apa yang harusnya pemerintah lakukan dalam menangani tantangan dalam era globalisasi saat ini? Jadi, pemerintah seharusnya meningkatkan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia tentang pentingnya nilai toleransi, keberagaman, dan saling menghormati sejak usia. Dan juga seharusnya mengawasi penggunaan media sosial untuk mencegah penyebaran ideologi radikalisme. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8 dan kelompok 9. Berikut adalah pertanyaan dari kelompok 8. Kan banyak anggota keluarga di luar sana mempunyai anak yang banyak. Mungkin ada beberapa yang mampu nyekolahin anak-anaknya, ada juga yang nggak sekolah. Menurut kalian, solusi untuk orang tua yang seperti ini harus gimana? Karena mereka juga nggak punya biaya untuk menyekolahkan anak mereka, apalagi untuk KB. Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 8. Jadi pertanyaan kelompok 8 ini menyinggung materi kami, yaitu kelemahan Indonesia, salah satunya SDM rendah. Jadi menurut pendapat kami bahwa apa yang seharusnya dilakukan atau apa yang seharusnya diberikan kepada orang tua seperti itu, jadi diberikan edukasi kepada setiap warga untuk mengetahui bahwa pendidikan itu sangat penting untuk anak mereka, dan juga tentang keluarga berencana, bagaimana mereka merencanakan untuk keluarga ke depannya. Karena jika kita memiliki seorang anak ataupun kita ingin seorang anak, kita harus tahu bahwa anak kita ini harus diberikan kebutuhan yang cukup, pendidikan yang cukup, dan juga harus ada kolaborasi dari pemerintah untuk membantu menjalankan program edukasi atau keluarga berencana ini. Karena hal ini diperlukan agar warga ini tidak sembarang atau tidak menyebabkan suatu pemicu untuk terjadinya SDM rendah. Karena SDM rendah ini terjadi karena kurangnya pemerataan pendidikan, masih banyak anak-anak di luar sana yang tidak sekolah, dan juga masih ada pemikiran orang tua yang menyatakan bahwa pendidikan itu tidak perlu. Oleh sebab itu perlunya edukasi dan juga bimbingan dari pemerintah sendiri untuk menjalankan program tersebut. Berikut ini adalah pertanyaan dari kelompok 9. Gimana nih menurut kalian kita bisa benar-benar menjaga persatuan dalam keberagaman di Indonesia, terutama di tengah situasi di mana intoleransi, radikalisme, dan konflik antar kelompok masyarakat semakin sering muncul? Apakah menurut kalian masalah ini terjadi karena pendidikan kita kurang menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan toleransi sejak dini? Ataukah ada faktor lain seperti pengaruh media sosial yang mempermudah adanya penyebaran ujaran kebencian? Terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 9. Jadi gimana caranya? Jadi caranya itu yaitu memiliki sikap saling menghormati, saling menghargai atau toleransi, di mana kita tidak membeda-bedakan suku, ras, agama maupun sebuah kelompok tertentu. Karena tentunya jika kita memiliki sikap intoleransi, maka semuanya akan terpecah belah. Dan kedamaian itu didapatkan dari sikap kita yang saling menghargai dan saling menyatu. Dan juga benar bahwa beberapa warga Indonesia belum terpenuhi dalam pendidikan mereka atau
tempat mereka beredukasi. Oleh sebab itu masih belum ada penanaman nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai cinta negara. Oleh sebab itu masih banyak pemberontak-pemberontak dari warga tersendiri. Namun ada juga yang sudah dipenuhi pendidikannya namun tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, oleh sebab itu perlu ditanamkan dari hati kita sendiri bahwa pentingnya menjaga persatuan dan untuk tidak merencanakan atau membuat sebuah kericuhan di dalam negara sendiri, dan pentingnya bahwa persatuan itu dapat memajukan negara kita menjadi yang lebih baik. Dan apakah benar media sosial ini berdampak juga atas sikap dari intoleransi atau radikalisme? Ya, benar. Karena masih beberapa masyarakat yang belum mengerti tentang isu-isu di media sosial. Mereka hanya mengikuti tanpa mencari lebih dalam lagi. Oleh sebab itu perlu juga warga Indonesia diberikan edukasi tentang bagaimana cara memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan cara tidak menerima berita hoax atau tidak memberikan ujaran kebencian di media sosial tersebut. Oleh sebab itu pentingnya kita menjaga sikap dan martabat kita baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain agar tidak terjadi perpecahan di negara kita.